Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan keterkaitan etika, estetika, teknologi, dan agama. Di sini kami beranggotakan Agina Sanya Putri, Sakila Salsabila, Nia Kurniasi, Yuserli Cynthia Anggraini, Andini Septianti Kairunisa, dan saya sendiri, Laude Davi Mapesangka. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Agina Sanya Putri. Saya Agina Sanya Putri, saya akan menjelaskan tentang etika. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Peranan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya manusia di dalam bermasyarakat. Di sini juga ada pengertian etika menurut para ahli. Yang saya ambil adalah pengertian dari Sumario. Etika sebagai studi yang membahas mengenai suatu kebenaran dari tindakan atau perilaku manusia atas kodrat atau fitrah yang memang sudah melekat pada diri manusia itu. Ada ciri-ciri etika. 1. Etika bersifat mutlak. Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut, berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan orang lain. Umumnya etika tetap berlaku meskipun tindakan itu tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Ketiga, ada etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika yakni secara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Yang keempat atau yang terakhir, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Lalu selanjutnya etika ada 3 macam, yaitu etika berdasarkan jenis. Menurut jenisnya ada 2 jenis etika, di antara etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kedua, ada etika deskriptif, adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Lalu selanjutnya etika berdasarkan cakupannya. Ada 2, etika khusus dan etika umum. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua ada etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu. Yang terakhir ada etika berdasarkan lingkungannya. Ada 2, yaitu etika individual dan sosial. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Lalu etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Jadi persoalan etika dan agama adalah 2 hal yang tidak perlu dipertentangkan. Bahkan seperti disampaikan oleh Franz Magnus, Susanto etika memang
tidak dapat menggantikan agama, tetapi etika dapat membantu agama dalam memecahkan masalah yang sulit dijawab oleh agama. Nah, misalnya, bagaimana kita harus mengertikan sabda Allah yang termuat dalam wahyu, bagaimana menanggapi persoalan moral yang belum dibacakan ketika wahyu diterima, seperti bayi tabung atau penunjang ginjal. Pertanyaan-pertanyaan ini memperlihatkan bahwa bagaimanapun agama membutuhkan etika dan memecahkan masalah tersebut. Terus, hubungan etika dan agama akan membuat keseimbangan, di mana agama bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio dan melupakan kepekaan rasa dalam diri manusia. Pun etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional tindakan-tindakan moralnya. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang berbeda agama tanpa etika di dalamnya. Di luar agama kita tidak ada kebenaran. Etika dapat dikatakan telah menjadi jembatan untuk mencoba menghubungkan dan mendialogkan antara agama-agama. Estetika dan agama. Selama 3 dasawarsa terakhir ini, seni bernafaskan Islam berkembang dengan pesatnya di Indonesia, melebihi di bagian lain dunia Islam. Beberapa gerakan seni Islam telah lahir pula, khususnya di lapangan sastra, musik, dan seni. Gerakan seni rupa Islam kontemporer adalah manifestasi yang paling menonjol dari gerakan-gerakan seni Islam yang muncul di negeri. Gerakan ini lahir pada Festival Istiqlal I, sebuah festival kebudayaan Islam terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di Jakarta dari 15 November hingga 15 Desember 1991. Estetika menurut Sahari merupakan unsur kesempurnaan ibadah dan harapan surga. Yang dimaksud Sahari adalah bahwa sesuatu yang disebut keindahan dalam agama adalah ketika umatnya melaksanakan ibadah dengan sempurna untuk mencapai janji imbalan surga. Saat berada dalam keadaan keimanan yang tertinggi, itulah yang disebut dalam agama sebagai sesuatu yang indah. Tiap-tiap agama memiliki aturan-aturan dalam kitab sucinya masing-masing, dan keindahan diukur melalui hal lain. Meski demikian, pada dasarnya, setiap agama sebenarnya memiliki satu inti ajaran yang sama, yaitu sama-sama mengajarkan kebajikan dan menghindarkan kejelekan. Untuk hal ini, saya setuju dengan pendapat Sahari bahwa ketika tingkat keimanan seseorang dalam kondisi yang tinggi, maka hal tersebut patut disebut indah. Dari pengertian keindahan tersebut, mungkin dapat kita tarik garis yang sama dengan teori keindahan subjektif yang dikemukakan Anwar. Teori yang mengemukakan bahwa keindahan sesuatu adalah bersifat subjektif atau tergantung pada sifat sesuatu tersebut. Jadi, keindahan bukan berasal dari murni objek tersebut, melainkan pada sifat yang dimiliki objek tersebut. Objek yang dimaksud dalam estetika agama adalah umat, dan sifat dari umat dapat diukur dari perilaku umat tersebut. Logikanya, setiap agama mengajarkan kebajikan. Maka, saat keimanan seseorang umat berada pada titik puncaknya, otomatis perilakunya selalu memancarkan kebaikan. Dalam agama Islam juga dikenal kaligrafi atau ayat-ayat suci yang dilukis, dan ukiran-ukiran dalam tembok atau pilar masjid. Mungkin kesemuanya itu merupakan kesenian yang secara tidak langsung mengakar pada agama melalui tempat di mana agama tersebut pertama kali turun atau berkembang. Tetapi hal tersebut kini sudah bias, artinya orang sudah tidak berpikir secara historis, geografis, dan kulturis lagi, melainkan kesenian tersebut sudah menjadi ciri. Bahkan, agama tersebut juga memiliki aturan sendiri tentang karya seni. Karena saya Muslim, mungkin saya akan memberi contoh tentang bagaimana agama Islam mengatur mengenai sebuah karya seni. Dalam agama Islam, diperbolehkan seni kaligrafi, seni musik Islami, atau ukiran-ukiran. Tetapi, semua itu ada batasnya, yaitu tidak diperbolehkan membuat lukisan, patung, atau ukiran yang menyerupai bentuk manusia atau binatang. Kemudian, musik yang dianjurkan hanyalah musik yang memuji kebesaran Tuhan, atau musik yang mengajarkan tentang kebaikan. Selain hal tersebut tidak dianjurkan.
Di sini dapat kita lihat bagaimana karya seni sendiri masih bisa dikelompokkan lagi melalui sudut pandang agama. Jadi, estetika dalam agama menurut saya sendiri bisa dikelompokkan menjadi keindahan sifat yang subjektif dan keindahan karya seni keagamaan seperti patung, ukir-ukiran, kaligrafi, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan etika dengan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang universal yang dihasilkan oleh manusia. Dalam penerapannya, ilmu pengetahuan secara otomatis menghasilkan apa yang sering kita sebut dengan yang namanya teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan tidak berbentuk, sedangkan teknologi yang bersifat praktis dan berbentuk. Jadi dalam berteknologi sangat dibutuhkan suatu sikap yang benar dan hati-hati. Intinya, ya dibutuhkan adanya suatu etika. Etika sendiri berfungsi dalam pergaulan. Jadi tidak mungkin seseorang berteknologi tanpa mempunyai etika yang baik dan benar. Sudah banyak buktinya di luar sana yang bermasalah hanya karena salah dalam bergaul dan menggunakan fasilitas teknologi yang canggih. Selain contoh etika dalam berkomunikasi, ada contoh lain yang marak sering terjadi, yaitu sekarang ini jual beli secara online yang hanya bermodalkan internet dan gadget yang canggih sudah bisa membeli maupun menjual. Maka dari itu, untuk jual beli semacam ini perlu diterapkan adanya etika yang baik. Alhasil dapat dilihat betapa pentingnya peran etika ini untuk ikut mengontrol kita dalam perkembangan iptek dan penerapannya dalam kehidupan, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga itu tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Cara menanamkan etika dalam berteknologi itu gimana sih? Nah, bakalan dijelasin etika yang baik dalam berteknologi itu. Yang pertama, harus dimulai sejak dini. Karena dengan adanya etika, kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam menggunakan sesuatu hal, termasuk menggunakan teknologi itu sendiri. Yang kedua, kita harus selalu menghargai hasil karya seseorang. Yang ketiga, selalu menaati aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, harus selalu melakukan kegiatan yang positif agar pikiran kita tidak kosong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Keterkaitan estetika dengan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini memerlukan adanya alat pedoman atau pengendali. Alat ini disebut dengan nilai estetika dan moral. Nilai estetika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI adalah cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Sedangkan moral adalah sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis terdapat berbagai rumusan pengertian moral yang dari segi substantif materialnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Karena kedua nilai ini sangat penting, adanya untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, kebanyakan teknologi yang berkembang saat ini
telah menjauh dari nilai estetika dan nilai moral yang berlaku di masyarakat Indonesia, sehingga terjadi kemerosotan pada nilai-nilai estetika dan moral yang menjadikan bangsa ini semakin terpuruk. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.